Shalom jemaat sekalian, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, di hari Minggu ini, hari perhentian yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena kami kembali dapat kesempatan untuk berbakti di hadapan-Mu. Terlebih ya Tuhan, ini waktunya bagi kami untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sungguh Tuhan, semua adalah karena kemurahan-Mu. Karena itu Bapa, tolonglah setiap kami. Berkuasalah atas hati pikiran kami, untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami tunduk pada firman-Mu Tuhan, untuk kami sungguh dengan segenap hati melakukannya dalam hidup kami setiap harinya. Tolong kami semua ya Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Doa hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita mengucap syukur karena kita sudah memasuki masa Advent. Sebelum pada akhirnya nanti kita akan kemudian masuk di dalam perayaan Natal tahun ini saudara. Dan masa Advent dalam kebaktian umum di minggu-minggu ini saudara, kita akan dibawa untuk merenungkan arti dari Allah beserta kita. Ya. Dan untuk minggu Advent yang pertama ini saudara, kita akan mulai dengan merenungkan God with us brings hope. Penyertaan Allah pada kita membawa sebuah pengharapan yang pasti bagi setiap kita anak-anaknya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dari tema ini saya kemudian teringat akan pengalaman saya ketika saya masih kecil saudara. Saya ingat waktu itu sekitar usia saya 3 tahun, kami sekeluarga dari Manado itu kemudian pergi ke Jakarta saudara. Karena papa harus melanjutkan studinya di Jakarta. Kami tinggal di sana saudara. Kami tinggal itu di sebuah namanya Jalan Salemba saudara. Di situ dekat dengan Kali Ciliwung ya. Nah saudara, ada sebuah momen yang kemudian saya ingat sampai sekarang, di mana pernah satu waktu, dan itu beberapa kali terjadi saudara, sore-sore papa saya mengajak saya jalan-jalan saudara, jalan kaki.
ya di sekitar tempat tinggal kami, saudara. Ya, dari situ, dari rumah kami melewati gang demi gang yang ada. Kami kemudian karena ada Sungai Ciliwung, kami melewati kemudian juga jembatan di atas Sungai Ciliwung. Tidak jauh dari situ juga kemudian ada rel kereta api. Jadi kemudian kami jalan melalui rel kereta api. Terkadang saudara, ya, untuk seorang anak usia TK, saudara, itu bukan sesuatu yang mudah buat saya. Ada bagian-bagian yang sulit, saudara, yang harus saya kemudian juga lewati tentu saja. Tapi satu hal yang pasti, saudara, bahwa sepanjang perjalanan itu, papa saya terus memegang tangan saya melewati setiap perjalanan yang kami lalui, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saya, saudara, seperti itulah seharusnya perjalanan hidup dari anak-anak Tuhan. Ketika saudara saat ini kita berbicara tentang penyertaan Tuhan, apakah saudara kita sungguh menyadari bahwa Bapa kita yang di sorga pun setiap harinya memegang tangan kita melewati perjalanan hidup ini, saudara. Saudara, ini adalah sebuah hal yang sungguh penting bagi kita. Memahami dan sungguh-sungguh mempercayai bahwa Allah itu selalu beserta dengan kita. Nah, saudara, di dalam pembacaan kita, khususnya di dalam ayatnya yang ke-23, saudara, di situ jelas sekali kemudian dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, firman ini diperlihatkan oleh Matius kepada para pembacanya untuk memperlihatkan bahwa apa yang akan terjadi kemudian pada Yusuf dan Maria itu adalah sebuah penggenapan dari kemudian nubuatan yang sudah dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya itu beratus-ratus tahun sebelumnya, saudara. Nah, saudara, pada waktu itu konteks di dalam kemudian Yusuf dan Maria, jadi jelas sekali kalau kita baca di dalam ayat 18, di situ Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Tetapi kemudian di dalam kondisi seperti itu di mana mereka belum hidup sebagai suami istri, tetapi kenyataannya firman Tuhan berkata bahwa Maria sudah hamil, saudara. Saudara, jadi dengan kata lain pada waktu itu Yusuf sedang mengalami satu kegalauan yang luar biasa, satu kegelisahan, bahkan kekhawatiran dan ketakutan karena kondisi yang ada ini, saudara. Di dalam kondisi ini Yusuf kemudian memikirkan yang terbaik, apa yang bisa dia lakukan untuk dirinya, terlebih untuk Maria. Maria terancam hidupnya, saudara. Nah, saudara, di dalam kondisi seperti inilah lalu kemudian Tuhan datang menjumpai Yusuf melalui seorang malaikat. Dan malaikat itu kemudian mengatakan kemudian firman yang daripada Tuhan. Malaikat itu berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Ya, saudara, Yusuf pada waktu itu diliputi kekhawatiran dan rasa takut karena keadaan yang ada. Apa yang mungkin bisa terjadi pada dirinya. Dan apa yang mungkin bisa terjadi pada Maria. Saudara, di dalam mimpi ini Tuhan kemudian menyatakan akan firman-Nya. Nah, saudara, lalu kemudian kita melihat pada ayat yang ke-24. Ketika kemudian Yusuf bangun dari tidurnya, firman Tuhan berkata, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara, kita melihat bagaimana Yusuf berubah, saudara. Dari awalnya ketika kemudian dia berpikir untuk menceraikan Maria. Karena itu jalan yang terbaik, saudara, bagi dia dan juga bagi Maria. Tetapi kemudian ketika firman Tuhan datang, itu mengubah Yusuf. Sehingga kemudian Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf percaya pada firman Tuhan. Percaya bahwa kemudian Tuhan pasti akan menyertai mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, seperti yang sudah saya katakan tadi, ya, ayat yang ke-23 ini, saudara, ini adalah kemudian nubuatan yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya pada bangsa Israel secara khusus, saudara. Kalau kita melihat di dalam kemudian Yesaya pasal 7 ayat 14, saudara. Di sini adalah firman yang disampaikan oleh Yesaya
kepada seorang raja, yaitu Raja Ahas. Saudara, Raja Ahas ini saudara adalah seorang raja dari Yehuda. Firman Tuhan berkata pada waktu itu kepada Ahas, saudara, melalui Nabi Yesaya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah saudara, Ahas yang adalah Raja Yehuda pada waktu itu sedang mengalami peperangan, saudara. Jadi kita perlu tahu memang sesudah Raja Salomo, lalu kemudian kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Ada kerajaan di utara, yaitu kerajaan Israel, lalu kemudian ada kerajaan di selatan, yaitu kerajaan Yehuda, saudara. Nah saudara, pada waktu itu kemudian kerajaan Yehuda ini sedang berperang. Ya, pertama saudara, dia berperang kemudian dengan kerajaan Aram, dengan Raja Aram, saudara. Dan mengalami kekalahan. Lalu kemudian Raja Yehuda ini, Ahas ini berperang lagi kemudian dengan Raja Israel, saudara. Kembali Raja Ahas mengalami kekalahan. Nah di dalam kondisi seperti itu saudara, lalu kemudian Ahas mencari bantuan kepada Raja Asyur, saudara. Ya, dia meminta kemudian bantuan. Dan di dalam 2 Raja-Raja pasal 16, kalau saudara-saudara kemudian membaca bagian itu, di situ kemudian tercatat bahwa Raja Asyur datang dan memenangkan peperangan yang ada. Bahkan saudara, di situ kemudian terjadi lagi pembuangan selanjutnya, saudara. Orang-orang Israel kemudian yang ditawan, yang kemudian kembali dibuang, saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam kondisi seperti itu, kita balik lagi tentang Nabi Yesaya dengan Ahas. Nabi Yesaya ini kemudian diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Ahas. Dan ngomongnya supaya begini, kurang lebih begini saudara ya. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kemudian Raja Asyur itu. Tapi andalkanlah Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu saudara ya. Firman yang disampaikan oleh kemudian Yesaya kepada Ahas, tapi Ahas menolak, nggak mau. Ya, bahkan kemudian Yesaya meminta supaya Ahas melihat tanda atau meminta tanda dari Tuhan. Mintalah. Tapi Ahas tetap menolak. Nah saudara, Yesaya 7 ayat 14 ini lalu kemudian tetap diberikan oleh Tuhan menjadi sebuah tanda bagi Ahas. Bahwa kemudian Allah itu akan menyatakan penyertaannya kepada bangsa Israel. Akan menyatakan kemudian kuasanya untuk kemudian menolong bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu. Tetapi saudara, tetap Ahas menolak Tuhan. Ahas tidak percaya kepada Tuhan. Dia tetap lebih percaya kepada Raja Asyur, saudara. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Malahan saudara, di dalam kondisi seperti itu Ahas semakin tidak setia kepada Tuhan. Saudara, saya mengajak kita pelan-pelan coba lihat apa yang terjadi dengan Raja Ahas ini, saudara. Saudara, kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal 28, saudara, di situ kemudian kita melihat apa yang terjadi. Jadi saya katakan tadi, kalau kita baca di 2 Raja-Raja 16, itu Raja Asyur datang dan kemudian menang ya atas Raja Aram dan atas Israel. Tapi belum berhenti sampai di situ, saudara. Ini kelanjutannya yang tercatat di dalam 2 Tawarik 28 ini, saudara. Dikatakan, maka datanglah Tilgat-Pilneser, raja negeri Asyur, kepadanya, kepada Ahas. Hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Jadi saudara lihat, setelah peperangan antara Asyur dengan kemudian Israel dengan Aram, maka kemudian Asyur ini, Raja Asyur ini kemudian memperbudak Raja Ahas. Ayat 21 kemudian dikatakan begini. Walaupun Ahas merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada Raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Jadi saudara, kita lihat di sini, setelah ditolong, Raja Asyur pun menekan Raja Yehuda, Raja Ahas ini, saudara. Sehingga kemudian itu sama sekali keberadaan Raja Asyur itu tidak menguntungkan dia juga, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Apakah kemudian itu membuat Raja Ahas, wah saya menyesal, waduh ini nyesel saya yang kemudian panggil Raja Asyur. Enggak, saudara.
Malahan di dalam ayat 22 di situ kemudian dikatakan, dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Semakin tidak setia, semakin menjauh daripada Tuhan. Ya. Saudara, kalau saudara baca dalam dua bagian di 2 Tawarik pasal 28 atau dalam 2 Raja-Raja 16, jelas sekali Ahaz semakin tidak setia kepada Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya, mengapa Raja Ahaz menolak tanda dari Tuhan? Saudara, kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal 28 ini, saudara, di dalam ayat-ayatnya yang pertama di awal, saudara, di situ jelas sekali ditunjukkan bahwa Ahaz ini adalah raja yang jahat, saudara. Dia memang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga kemudian dia menolak Tuhan. Dan itu yang membuat kemudian Tuhan tidak menyertai Ahaz. Itu yang membuat Raja Aram menyerang Yehuda. Itu yang membuat Israel menyerang Yehuda. Bahkan kemudian Asyur yang datang menolong dia, menekan dia juga. Sehingga mengalami sebuah kesengsaraan yang besar kepada juga bangsa Yehuda pada waktu itu. Ahaz menolak dan harus mengalami akibat yang besar karena perbuatannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita kembali kepada kemudian Yusuf di dalam kitab Injil Matius ini, saudara. Yusuf kemudian mendengarkan firman Tuhan, saudara. Nah, saudara, menjadi pertanyaan adalah mengapa Yusuf kemudian bisa percaya kepada firman Tuhan. Saudara, di dalam ayat 19 dari kitab Matius pasal 1, di situ dikatakan begini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, saudara, bicara tentang tulus hati, saudara, ya, kata tulus hati di situ, saudara, itu berbicara tentang orang yang benar dalam pandangan hukum atau dalam pandangan firman, saudara. Jadi, saudara, di sini kita melihat bahwa Yusuf bukan hanya mengerti firman Tuhan, tetapi dia juga berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, saudara, Yusuf ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah juga orang yang menanti-nantikan datangnya Mesias, saudara. Dan saudara, ketika kemudian firman itu datang, janji itu datang, maka kemudian janji Allah itu membawa Yusuf kemudian percaya bahwa Allah pasti akan menyertai dia dan menyertai juga Maria. Dan kita tahu, saudara, penyertaan itu benar-benar terjadi. Yusuf bangun, lalu kemudian mengambil Maria sebagai istrinya. Lalu kemudian dia bersama-sama dengan Maria. Sampai kemudian akhirnya Yesus lahir, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena penyertaan Allah pada Yusuf dan Maria, bahkan lebih lagi, melalui kedua anak Tuhan ini, janji keselamatan yang sudah dinubuatkan oleh Allah digenapi bagi keselamatan seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan janji Allah tentang keselamatan ini, saudara. Saya mengajak kita untuk memperhatikan mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika janji itu pertama kali disampaikan oleh Tuhan ketika ada di Taman Eden. Firman Tuhan berkata kepada iblis, kepada Adam dan Hawa yang ada pada waktu itu di Taman Eden. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ketika kemudian janji ini, nubuatan ini kemudian disampaikan kemudian oleh Tuhan. Dan Tuhan juga kemudian yang terus menjaga akan janjinya ini. Generasi demi generasi. Ketika kemudian tiba di masa Nuh, ketika Allah kemudian ingin menghukum semua umat manusia, Allah menyisakan satu keluarga untuk melanjutkan penggenapan akan janji dia di Taman Eden. Terus generasi demi generasi berlanjut. Sampai kemudian datang juga pada Abraham. Dan janji ini semakin jelas. Melalui keturunanmu Abraham, maka semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Saudara, kemudian janji ini terus disertai oleh Allah. Tidak mudah, saudara.
Ada berbagai hal yang kemudian Allah harus lakukan untuk menjaga janjinya. Bahkan ada satu momen di mana kemudian orang-orang Yahudi itu ingin dibinasakan pada satu waktu, saudara. Tapi Tuhan memakai kemudian seorang yang bernama Esther untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Tuhan menjaga janjinya dari berbagai hal yang mungkin bisa mungkin menggagalkan janji itu. Sampai kemudian janji itu tiba untuk digenapi di dalam kemudian Yusuf dan Maria. Ketika kemudian juru selamat itu lahir, Mesias itu lahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Allah sungguh sempurna. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah. Tidak ada yang dapat menggagalkan Allah. Nah saudara, ketika memikirkan dan merenungkan Allah yang begitu luar biasa di dalam kasih setianya. Bukankah Allah seperti ini yang memang dibutuhkan oleh manusia, oleh saudara dan saya, saudara? Bukankah manusia saat ini kemudian bahkan bertahun dari generasi yang pertama sampai saat ini, bahkan sampai ke depannya adalah manusia orang-orang yang hidup di dalam perasaan tidak tenang, hidup dalam kegelisahan. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat manusia hidup dalam rasa tidak tenang, bahkan takut, saudara. Dan karena itu betapa kita membutuhkan kuasa dari pribadi yang sanggup menyertai kita, menuntun kita. Yang kepadanya kita bisa menaruh segala pengharapan kita. Dan bukankah itu ada di dalam Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, manusia bisa merasa takut karena masalah hidup sehari-hari. Masalah makan, minum, pakai, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup. Ya. Ada banyak hal saudara, terlebih karena pandemi yang kita alami seperti saat ini. Ada banyak hal yang bisa membuat kita kemudian hidup dalam kekhawatiran, rasa tidak tenang, rasa takut dan sebagainya saudara. Tetapi saudara, tahukah kita hal yang paling mendasar yang membuat manusia hidup dalam rasa tidak tenang dan takut ini? Dosa saudara, dosa. Rasa takut adalah akibat dari dosa. Dan saudara, itu juga lah yang ditunjukkan ketika manusia pertama kali ada di Taman Eden saudara. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 10. Tuhan kemudian dikatakan di situ memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudara, disinilah pertama kalinya manusia mengalami takut. Kenapa? Karena dosa yang sudah masuk ke dalam dirinya. Manusia takut saudara. Manusia merasa tidak berdaya, bahkan atas dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar saudara, inilah yang dialami oleh seluruh manusia. Di dalam kondisi inilah yang membuat Allah di dalam kasih-Nya merespon untuk menyatakan kehadirannya dan memberikan pengharapannya bagi manusia. Karena itulah saudara, Allah berkata kepada umatnya, kepada kita, kepada manusia, jangan takut. Saudara, kalau memperhatikan berita Natal saudara ya, kalau saudara memperhatikan berita Natal, maka saudara ada kalimat yang diulang-ulang, frasa yang diulang-ulang di dalam berita Natal saudara. Berita itu ya adalah jangan takut. Saudara, ketika Anda membaca, kita membaca di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 ketika malaikat datang kepada kemudian Maria. Maka kemudian malaikat itu berkata jangan takut. Ketika malaikat datang kepada kemudian Yusuf, pembacaan kita dikatakan Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Ketika kemudian malaikat itu datang kepada kemudian gembala-gembala yang ada di padang, gembala itu pun mendengar berita yang sama, jangan takut. Sungguh saudara, berita Natal untuk menyatakan kepada manusia, jangan takut.
Allah ada untuk menyertai. Dia menjadi sumber pengharapan bagi manusia. Yesus juru selamat hadir untuk menyelamatkan manusia dan menyertai manusia. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya inilah jawaban atas pengharapan manusia. Ahas tidak percaya kepada Tuhan. Dia menolak Tuhan, menolak penyertaan Tuhan. Tetapi Yusuf, dia percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dan dia menerima penyertaan dari Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang kita kerjakan dan kita alami di dalam hidup ini, saudara. Ada begitu banyak rencana, harapan, cita-cita di dalam hidup ini. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan, kesulitan yang besar, silih berganti yang menghujani hidup kita setiap harinya mungkin. Dan dari semuanya itu, saudara, ada begitu banyak kesempatan yang bisa dipakai oleh iblis untuk membawa kita hidup di dalam kegelisahan, khawatir, rasa takut, tidak ada ketenangan, saudara. Terlebih saudara di dalam kondisi sekali lagi dalam pandemi yang kita masih harus alami saat ini, saudara. Kita tidak tahu, hari ini pun kita mungkin merasa tidak tenang, apalagi besok, dan memang karena kita tidak tahu dengan pasti bagaimana kondisi dunia ini, bagaimana kondisi Indonesia ke depannya, kita tidak tahu, saudara. Tapi bukankah kita tahu, kita punya Allah yang sudah menyatakan diri sebagai Immanuel, Allah yang akan selalu menyertai setiap kita. Kita tahu Dia Yesus, Dialah pengharapan kita, dan Dia sudah membuktikan itu. Nubuatan sekian tahun lamanya, ribuan tahun yang kemudian digenapi oleh Yesus dengan luar biasa, saudara. Itu bukti yang jelas, Dialah Tuhan yang menyertai kita, menjadi sumber pengharapan kita. Saudara, kesulitan memang tetap akan ada. Masalah, pergumulan, kesedihan, tantangan, itu semua tetap memang akan ada, saudara. Tetapi marilah kita ingat, Immanuel, Allah menyertai kita. Dialah pengharapan kita yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani seluruh hidup kita dengan Yesus, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus ke dalam dunia dan karya keselamatan yang kekal yang telah Dia kerjakan adalah dasar dari segala pengharapan yang dibutuhkan oleh manusia. Dan tidak ada apapun atau siapapun yang bisa menggoyahkannya. Saudara, karena itu mari kita bangun seluruh pengharapan hidup ini di dalam Yesus. Bagaimanapun kondisi rumah tanggamu, keluargamu, mari kita tetap berharap pada Yesus. Bagaimanapun kondisi pekerjaanmu, usahamu, keuanganmu, tetaplah berharap pada Yesus. Bagaimanapun kondisi kesehatanmu saat ini, tetaplah berharap pada Yesus. Saudara, dalam seluruh rencana hidupmu, harapan untuk masa depanmu, cita-citamu, teruslah berharap pada Yesus. Bahkan dalam segala rasa lelah akan hidup ini,
dalam segala kesedihan, kepedihan, kesesakan, dan tangisanmu, tetaplah berharap pada Yesus. Sungguh Yesus, Dia senantiasa akan menyertai kita. Dia akan terus memegang tangan kita. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu, saudara. Dimanapun engkau berada, Dia tidak akan pernah membiarkan. Saudara, papa saya, dia sudah meninggal pada bulan Juni yang lalu. Saya tahu seperti apa papa saya, pribadi yang keras. Tapi saya juga tahu bahwa dia begitu mengasihi kami anak-anaknya. Momen ketika kemudian dia memegang tangan saya di dalam perjalanan kami, itu momen yang sungguh berkesan, saudara. Saudara, mari kita boleh berserah juga kepada Bapa kita yang di sorga. Di dalam seluruh perjalanan hidup kita, Dia akan selalu memegang tangan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Ketika kita harus melewati bagian-bagian yang sulit, Dia tetap akan memegang tangan kita. Dia tetap akan menyertai kita. Karena Dia begitu mengasihi kita. Percayalah kepadanya. Minta Tuhan tambah-tambahkan iman kita. Untuk semakin hidup sungguh berserah, taat, dan setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari kami Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan penuh kasih itu senantiasa memegang kami. Kami tidak tahu ada apa di depan. Dan kami tidak berdaya atas apapun yang mungkin terjadi. Tetapi Tuhan, di dalam Engkau, di dalam kedaulatan-Mu Tuhan, tidak ada apapun yang bisa kemudian menggagalkan akan rancangan-Mu yang penuh harapan bagi kami anak-anak. Tidak ada yang bisa menghalangi Engkau ketika Engkau membawa kami melewati jalan kehidupan ini untuk boleh menyatakan kemuliaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di minggu Advent yang pertama ini. Kami diingatkan kami punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, lihatlah setiap kondisi anak-anak-Mu, setiap segala kesulitan yang mereka alami saat ini Tuhan. Keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, pribadi demi pribadi. Tuhan, Engkau yang menyertai mereka, menguatkan mereka, dan memberkati dengan segala yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini doa hamba-Mu. Hamba bawa semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.